Penginderaan jauh. Penginderaan jauh disingkat indraja atau remote sensing merupakan cara untuk memperoleh, mengolah, dan menganalisis data tentang suatu objek di permukaan bumi untuk mengetahui karakteristik objek tanpa melakukan kontak langsung dengan objek tersebut. Menurut beberapa ahli, penginderaan jauh didefinisikan sebagai berikut. Menurut Lindgren, 1985, penginderaan jauh merupakan variasi teknik yang dikembangkan untuk memperoleh dan menganalisis informasi tentang bumi. Informasi tersebut berbentuk radiasi elektromagnetik yang dipantulkan dan dipancarkan dari permukaan bumi. Sedangkan menurut Lilizen dan Kiefer, 1990, penginderaan jauh merupakan suatu ilmu dan seni untuk memperoleh data dan informasi dari suatu objek di permukaan bumi dengan menggunakan alat yang tidak berhubungan langsung dengan objek kajian. Berdasarkan beberapa penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penginderaan jauh merupakan teknik dan seni untuk memperoleh informasi tentang suatu objek yang ada di permukaan bumi dengan menganalisis data yang diperoleh dari alat tanpa menyentuh atau kontak langsung dengan objek, wilayah, atau fenomena yang dikaji. Komponen penginderaan jauh ada sumber tenaga, atmosfer, wahana, sensor, perolehan data, penggunaan data, dan objek. Sumber tenaga dalam penginderaan jauh terdiri dari dua tenaga, yaitu tenaga alami dan tenaga buatan. Penginderaan jauh yang memanfaatkan tenaga alamiah atau matahari disebut penginderaan jauh sistem pasif, menggunakan tenaga elektromagnetik yang berasal dari sinar matahari. Oleh sebab itu, sistem ini hanya dapat beroperasi pada siang hari saja. Sedangkan penginderaan jauh yang menggunakan tenaga buatan atau tenaga pulsa dalam perekamannya disebut dengan sistem aktif karena dapat dioperasikan pada malam hari menggunakan tenaga buatan berupa gelombang mikro yang dipancarkan oleh alat perekam. Atmosfer. Lapisan atmosfer adalah lapisan udara yang menyelimuti bumi. Lapisan atmosfer terdiri atas berbagai macam gas seperti oksigen, ozon, nitrogen, hidrogen, dan helium. Molekul gas yang terdapat dalam atmosfer tersebut dapat menyerap, memantulkan, dan mempengaruhi tenaga elektromagnetik yang dapat mencapai permukaan bumi. Dalam penginderaan jauh terdapat istilah jendela atmosfer, yaitu bagian dari spektrum elektromagnetik yang mampu melalui atmosfer dan dapat mencapai permukaan bumi. Dalam penginderaan jauh, untuk mendapatkan informasi dari fenomena di permukaan bumi, diperlukan suatu kendaraan yang membawa sensor atau alat perekam. Pesawat yang membawa sensor atau alat perekam disebut wahana. Wahana yang digunakan dalam proses perekaman dapat berupa pesawat terbang, satelit, atau balon udara. Wahana tersebut memiliki spesifikasi teknis yang berbeda dan hasil yang diperolehnya pun berbeda, khususnya dalam hal cakupan wilayah, ketelitian, dan kemudahan dalam pemrosesan hasil rekaman. Sensor. Sensor adalah alat perekam untuk mengetahui karakteristik objek tanpa melakukan kontak langsung dengan objek tersebut. Alat perekam dalam penginderaan jauh tersebut dapat menerima informasi dalam berbagai bentuk, misalnya sinar atau cahaya, gelombang bunyi, dan daya elektromagnetik. Alat tersebut digunakan untuk melacak, mendeteksi, dan merekam suatu objek dalam jangkauan tertentu. Berdasarkan proses perekamannya, sensor dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sensor fotografik dan sensor elektrik. Pada sensor fotografik, sensor yang digunakan adalah kamera. Sensor fotografik yang dipasang pada pesawat udara menghasilkan citra yang disebut foto udara. Sedangkan sensor fotografik yang dipasang pada satelit sering disebut citra satelit. Sedangkan sensor elektrik digunakan untuk perekaman data sistem penginderaan jauh non-fotografik yang dalam perekaman objek menggunakan sensor elektrik atau scanner dengan detektornya pita magnetik.
Berikut adalah tabel mengenai jenis wahana, sensor, dan detektor. Perolehan data. Perolehan data dapat dilakukan dengan cara manual, yaitu dengan interpretasi secara visual. Selain itu, dapat pula dengan cara numerik atau digital, yaitu dengan menggunakan komputer. Penggunaan data. Penggunaan data dapat meliputi orang, lembaga, atau pemerintah yang memanfaatkan hasil penginderaan jauh tersebut. Penginderaan jauh dapat dimanfaatkan dalam berbagai bidang, misalnya bidang militer, kependudukan, pemetaan sumber daya alam, bidang meteorologi, dan klimatologi. Dan yang terakhir adalah objek. Objek penginderaan jauh dapat berupa bentangan alam maupun bentangan budaya di permukaan bumi. Contoh objek penginderaan jauh dapat kalian lihat pada gambar di samping. Pemukiman penduduk merupakan bentang budaya, sedangkan gunung merupakan bentang alam. Sekian penjelasan tentang penginderaan jauh dan komponen penginderaan jauh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.